يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dunia ini sebentar kita akan lalui dan tujuan utama kita di sini memang untuk ibadah kepada Allah. Jadi jangan keluar dari tujuan itu. Jangan keluar dari tujuan itu. Allah SWT sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, tunduk, beribadah kepadaku. Jadi kita memang tujuannya untuk itu di dunia ini. Tidak ada waktu, tidak ada tujuan untuk yang lain. Dan di dunia ini kita disuruh renungi kalau ini cuma tempat lewat. Tempat kita bercocok tanam, kita akan ambil hasil panennya nanti. Kata Nabi SAW dalam hadits yang masyhur riwayat Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikan dirimu hai setiap muslim di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang hanya lewat saja. Ini sebuah nasihat yang luar biasa dari Nabi SAW. Bahkan beliau pernah mengatakan di dalam hadits riwayat Tirmidzi, mali wa mali dunya. Apa peduliku dengan dunia ini? Atau kenapa aku harus sibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada urusannya sama urusan akhirat. Dunia aja. Obrolan kosong misalnya. Tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau sampai berbuat dosa gitu ya. Wa na'udzubillah. Ma ana fid dunya illa karakibi istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Karena perumpamaan aku di dunia seperti orang yang sedang penat menunggangi satu tunggangan, seorang musafir yang kemudian dia istirahat sejenak, kemudian setelah itu dia akan tinggalkan tempat tersebut. Seperti itu. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah punya statement yang tegas sekali dalam masalah ini. Beliau mengatakan seorang muslim harusnya menjadikan dunia ini seperti, WC buat dia. Dia menyelesaikan hajatnya kemudian dia pergi. Gitu. Ya, karena memang banyak sekali penyampaian-penyampaian Nabi SAW kalau dunia ini terlaknat, dunia ini terhina, ya, dan sudah dijelaskan juga dalam statement yang menarik dari Ali radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbira. Ya, kata Ali, dunia itu sudah pergi menjauh, sudah terlalu banyak miliaran manusia sebelum kita yang sudah wafat. Ya, kita ini cuma salah satu dari sekian banyak manusia gitu. Dunia ini sudah tua. Apa yang dikejar oleh orang-orang sebelum kita jangan ikut-ikutan kita kejar. Mereka akhirnya celaka karena tidak dihubungkan sama iman dan amal solehnya ya. Kalau dia ngejar dunia karena tujuan untuk, misalnya dia kerja, mengumpulkan harta untuk bersedekah, itu berbeda, itu untuk akhiratnya. Tapi di sini untuk dunia saja. Kata Ali, dunia itu sudah tua, sudah pergi menjauh. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Dan akhirat sekarang sudah mendekat. Setiap hari, maka bertambah umur kita, berarti makin dekat kita dengan hari pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Walikulli wahidatin minhum abanun. Dan dunia juga akhirat itu memiliki anak-anak. Maksudnya orang-orang yang menyukai dan cenderung. Ya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikan diri kalian sebagai anak-anak akhirat. Yang cuma lewatin dunia, maka akhirat target utamanya. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia. Yang cuma stop di sini saja. Ya. Karena Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tinggal di surga. Turun di dunia bertugas, kemudian kembali ke surga. Kita pun semua anak keturunannya harusnya begitu. Sayang sekali kalau kita mampir di dunia, kemudian kita nggak ikut pulang. Kata Nabi SAW, kata Ali radhiyallahu, fa'innal yawma amalun, wala hisab. Hari ini di dunia kalian bebas berbuat, karena tidak ada hisabnya, tidak ada tuntutannya. Wa ghadan hisabun wala amal. Tapi ingat, di akhirat nanti akan ada hisab, dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Jadi harus hati-hati. Ini harus peka sekali kita dalam menjaga peluang-peluang yang Allah berikan. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Iktanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 kesempatan sebelum datang 5 yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau masih muda itu masih fresh, masih segar, masih energik. Mau nggak mau, sekuat apapun orang itu kalau sudah bertambah umurnya pasti akan lebih kurang kekuatannya. Gunakan masa-masa muda itu. Kenapa selalu masa muda ini
dibahasakan ya, saya sering dengar di negara kita, semoga Allah berikan dari anak-anak muda, atau kan orang tuanya mengatakan kepada anak-anaknya, mumpung masih muda nikmati dalam apa? Kemaksiatan? Harusnya mumpung masih muda berbanyak ibadah. Nah itu benar, ke masjid, nah hafal Quran, kejar titel akademik tertinggimu, gitu kan. Begini dan begitu, belajar dari Syekh Fulan, belajar dari Ustadz Fulan, belajar dari Kiai Fulan, bacalah buku ini, kembangkanlah ini dan itu. Itu yang kita lakukan. Bukan, oh nikmati aja. Apa nikmati itu? Ugal-ugalan. Toh ayah sama ibu juga pernah begitu kok. Coba aja rokok, coba aja narkotika, coba aja seks bebas. Ini kan aneh gitu. Ya. Kenapa arahnya kepada hal negatif? Sementara masa muda itu justru pada saat energik, maksimalkan dalam ibadah. Ini kata Nabi SAW, gunakan masa mudamu itu. Dan dalam sebuah hadis ini ditanya masa muda itu di mana dihabiskan. Dan kalau ada anak muda justru memaksimalkan dalam ibadah, itu kata Nabi SAW, Inna Allah yu'jubi syabin laisa lahu sabwa, atau kama qala Nabi SAW. Allah itu sangat kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian kata Nabi SAW, ini yang pertama ya, maksimalkan masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, sihatika qabla saqamik. Qabla saqamik. Gunakan kesehatanmu sebelum kamu sakit. Kalau udah sakit nggak bisa buat apa-apa, susah gitu. Saya pernah berbagi kisah ini, saya sampaikan kembali. Saya pernah mengunjungi salah satu sahabat ayah saya di Makassar. Beliau lagi diketeter, di atas ranjang. Waktu saat saya berkunjung ke rumah beliau, sudah meninggal rahimahullah. Ayah juga sudah meninggal rahimahullah. Maka pada saat kami berkunjung, azan asar, lalu saya pamit. Saya bilang, Ami itu paman, saya mau ke masjid dulu. Setelah itu, dia karena tidak bisa ke masjid, dia duduk di situ. Habis kami balik dari masjid, dia mengatakan, nak dulu waktu Ami masih muda, Ami itu kepaman ya, waktu Ami masih muda, seperti kamu memang selalu ke masjid, tidak pernah tinggalin masjid itu. Cuma sekarang sudah seperti ini, sudah umur dan sudah diketeter, nggak bisa buat apa-apa lagi. Subhanallah, saya cuma senyum tapi saya jadikan bahan introspeksi sampai hari ini. Saya akan selalu jadikan pegangan itu. Iya ya, mumpung Allah masih kasih saya kesempatan, kenapa saya tunggu nanti ya ada halangan baru saya menyesal? Tidak, mudah-mudahan tidak ada halangan, tapi kalau terjadi seperti dia sudah tua, akhirnya dia menyesal. Walaupun dia Masya Allah sudah mengisi menurut dia masa mudanya dengan ibadah. Banyak orang yang melalaikan masalah ini. Habis waktunya padahal yang tidak ada manfaatnya. Ini kesehatan. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla fakrik. Masa kayamu, kesempatan, sedekah. Ya, keluarkan, beli surga itu tanda kutip di sini. Ya. Dengan harta kita. Bagaimana para sahabat berlumba-lumba dalam masalah itu. Pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu adhaf fayudha'if lahu." Ya. Al-ayah yang artinya siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan balas dengan berlipat juga. Maka ada seorang sahabat datang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah Allah akan meminjam dari kami? Dari kita, kata Nabi SAW, iya. Maka dia pun langsung mengeluarkan. Maksudnya di sini tanda kutip, Allah bukan butuh. Tapi dengan dia bersedekah, Allah akan berikan balasan yang besar. Maka langsung segera dia bersedekah. Pernah juga ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluh, ya Rasulullah, saya ingin bercocok tanam di satu tempat. Ada satu pohon kurma miliknya si fulan. Saya tak minta, dia nggak mau kasih. Saya mau beli, dia nggak mau jual. Maka ada satu sahabat yang lain dengar lalu mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya yang negosiasi. Dia pergi kepada pemilik satu pohon itu mengatakan, kau mau nggak satu pohon ini saya ganti dengan satu kebun kurma? Kasih saja kepada Nabi SAW. Orang itu langsung mau. Satu pohon diganti dengan sekian banyak. Maka dikasihlah. Orang ini lalu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ambillah satu pohon ini, Anda boleh berikan kepada orang yang Anda inginkan. Jadi karena fahamnya mereka bahwasanya ini harta yang menguntungkan, ini luar biasa gitu. Dengan sedekah. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlik, ya. Dan masa atau syaglik, ya. Masa kosongmu, waktu lowongmu sebelum engkau tersibukkan.
Mungkin kita tentu tidak asing sering dalam kehidupan kita kan lewat masa-masa di mana kita tersibukkan ya dengan kegiatan-kegiatan. Nah, kesibukan ini, teman-teman sekalian, kesibukan ini sering kali membuat kita akhirnya tidak bisa maksimal dalam mengerjakan ibadah. Jadi di saat lagi lowong itu justru maksimalkan sholat malam, maksimalkan baca Quran, maksimalkan dengar ilmu gitu ya. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu datang. Hidupmu sebelum matimu datang. Dan ini yang penutupnya udah ini ya. Penutup ya. Artinya kalau sudah meninggal sudah nggak bisa buat apa-apa lagi. Jangan nanti pada saat itu baru menyesal ya. Oleh karena itu harus hati-hati teman-teman sekalian. Kita harus perhatikan baik-baik. Sebagai penutup tentu teman-teman cukup banyak statement-statement yang menarik yang bisa disampaikan atau kita sampaikan pada kesempatan ini, tapi diantaranya ada Maimun bin Mihran rahimahullah mengatakan, inna amalakum qalila fa akhlisu hadzal qalil. Sesungguhnya amal kalian itu cuma sedikit kesempatannya, peluangnya, maka ikhlaskan, maksimalkan ya yang sedikit itu. Bagaimana Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, bahkan generasi yang datang selanjutnya dari kalangan tabi'in, tabi'in, pada saat mereka mau meninggal, padahal mereka sepanjang hidupnya sudah beramal saleh. Waktu ditanya, apa yang Anda harapkan pada saat ini? Maka mereka mengatakan pengampunan dosa dan juga diterimanya amal, karena perjalanan jauh dan amal masih sedikit. Allahul Musta'an, Allah tempat kita memohon perlindungan. Kita, kalau mereka saja bisa berkata begitu, bagaimana dengan kita teman-teman sekalian yang amalnya masih sangat sedikit. Semoga bahasan ini bisa bermanfaat buat kita semua tentunya. Dan Allah menjadikan ini penyebab bertambahnya ilmu pengetahuan dan juga bertambahnya iman kita, dan juga kita makin giat untuk beramal soleh. Dan saya selalu memohon kepada Allah SWT agar seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua yang ikuti acara ini live ataupun siaran ulang, apapun hajat Anda dunia akhirat, Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan mudahkan, serta juga semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aib-aib kita juga ditutupi. Allahumma amin. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Dan kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.